老夫来找个人。 Halo semua pecinta BTTHX Magnum, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan yang telah berhasil memurnikan pil tingkat 7. Walaupun ketika Xiaoyan memurnikan pil tingkat 7 ada petir yang ingin menghabisi Xiaoyan, namun untung saja Xiaoyan yang memiliki boneka wayang dia pun berhasil menanganinya. Namun setelah Xiaoyan berhasil memulihkan pil tingkat 7, Xiaoyan pun dia pingsan akibat kelelahan. Pada saat Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Xiaoyan perlahan membuka matanya, ketajaman tetap ada di dalam diri mereka untuk sesaat sebelum kekuatan kehidupan secara bertahap melonjak ke mata hitam gelapnya. Xiaoyan berbaring di tempat tidur sejenak saat dia kira-kira melirik bagian dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kekuatan spiritual awalnya kelelahan dari telah menyempurnakan pil bodhisattva api juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan letih semacam itu juga sudah lama menghilang. Ini adalah, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan melirik kamar kosong dengan ketidakpastian. Setelah itu, dia menggosok cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksif. Hanya setelah dia menemukan dia tidak kehilangan apapun. Dia menghela nafas lega. "Kamu sudah tidak sadar selama 5 hari. Suara familiar tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia menghela nafas. Sebenarnya itu adalah Tian Huo Zunze yang sudah lama tidak dikenal oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa dalam hatinya. "Tuan Tua Yao, sudah lama. Kondisimu sepertinya bagus. Aku dapat dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah kamu di kolam darah surgawi, roh aku juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, aku tidak mengungkapkan diri karena ada ahli Douzun yang muncul di sekitar kamu sepanjang waktu." Suara Tian Huo Zunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar kaget ketika mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kekuatan kamu saat ini pulih ke kelas Douzun? Bagaimana itu bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir itu sangat mudah untuk dipulihkan ke kelas Douzun?" Tian Huo Zunze dengan susah payah menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, "Jika aku tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya aku tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan Douzun aku." Xiaoyan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan ia mengalami kesulitan benar-benar mencapai kelas Douzun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh sangat bermanfaat untuk kemajuan kekuatan seseorang. "Tuan-Tuan Yao, jangan cemas. Aku akan membantu kamu menyelesaikan masalah memperbaiki sebuah badan untuk kamu sesegera mungkin." Setelah memasuki wilayah tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiaoyan memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia saat ini telah menembus kelas Douzong, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia menjelajahi wilayah tengah tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini memiliki beberapa setan tua yang ada di dalamnya. Jika dia memiliki seorang elit Douzun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan dapat meluruskan punggungnya ketika dia melakukan sesuatu di wilayah tengah. Oleh karena itu, ia perlu berusaha sebaik mungkin untuk mengedepankan masalah membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Namun, jika seseorang memikirkannya, memperbaiki tubuh fisik juga bukanlah hal yang sederhana. Menurut apa yang Yao Lao telah katakan padanya saat itu akan membutuhkan 3 item. Yang pertama adalah pil tumbuh tulang darah, yang kedua adalah darah esensi dari tier 7 Magical Beast, dan yang ketiga adalah kerangka dari Douzong. 2 yang terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit untuk ditemukan di mata Xiaoyan saat ini. Namun, dikabarkan itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki nafas tersisa. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini adalah kelas yang lebih tinggi daripada pil Bodhisattva Fire Tang Zen yang telah disempurnakan. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini, tidak berlebihan untuk menempatkan pil tumbuh darah tulang ini ke dalam tingkat ke-8. Beberapa efeknya yang misterius dan unik memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk masuk ke tingkat itu. Meskipun Xiaoyan telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa memperbaiki pil tumbuh tulang darah ini. Tentu saja, lupakan dia. Bahkan beberapa nenek moyang ahli kimia terkenal, yang tetap tinggal di tingkat ke-7 untuk waktu yang lama, memiliki kemungkinan keberhasilan yang rendah ketika memperbaiki pil obat seperti pil tumbuh darah tulang. Sebelumnya Xiaoyan membuat pil tingkat 7, dia tidak bisa dianggap telah memperbaiki pil itu sendiri.
Sebaliknya, itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan, Tang Zhen, dan dirinya sendiri agar berhasil. Meskipun Xiao Yan telah melakukan upaya terbesar di antara mereka, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan berhasil menyempurnakan pil Bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendiri. Lagi pula, pil obat tingkat 7 yang bermutu tinggi bukanlah barang biasa. Menurut keadaan biasa, Xiao Yan bisa melupakan menyempurnakan pil tumbuh darah tulang tanpa waktu 2 hingga 3 tahun. Oleh karena itu, ia hanya bisa memikirkan metode lain untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Pil tulang yang tumbuh darah tingkatannya terlalu tinggi dan aku tidak dapat menyempurnakannya saat ini. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi berpikir keras. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam gelap yang ditinggalkan Yao Lao. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalam formula obat seperti samudera. Dia perlu menemukan formula obat yang dapat menggantikan pil tumbuh tulang darah. 2 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil Yin Yang Life, sebuah pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menggabungkan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Pil yang disebut Yin Yang Life Soul ini memiliki efek yang mirip dengan pil tumbuh tulang. Selain itu hanya pil kelas 7 tingkat menengah. Aku bisa menjamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Xiao Yan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum dia dengan lembut berbicara. Ya, aku akan menyerahkan masalah ini kepada kamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuh sendiri. Aku sudah cukup dalam keadaan seperti itu. Tian Huo Zunze berbicara tanpa keberatan. Kamu dapat yakin aku akan menemukan bahan obat untuk menyempurnakan pil Yin Yang Life secepat mungkin. Dan aku akan mulai menyempurnakan pil setelah mengumpulkan bahan. Aku pasti akan memungkinkan kamu untuk memiliki tubuh kamu sendiri dalam waktu paling singkat. Xiao Yan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tian Huo Zun jadi juga menyeringai ketika dia mendengar ini. Dia berkata, jika kamu punya waktu, kamu harus berlatih teknik penghapusan 5 cincin api yang telah aku bagikan pada kamu. Kekuatannya ketika kamu dapat membentuk formasi mengusir 5 cincin api pasti tidak akan mengecewakan kamu. Hati Xiao Yan juga sedikit bersemangat ketika dia mendengar ini. Teknik penghapusan api 5 cincin adalah teknik Dao tingkat tinggi kelas. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun, itu cukup merepotkan untuk dikendalikan dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin baginya untuk membentuk formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menembus kelas Dozong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar dapat melepaskan kekuatan dari 5 cincin api. Namun, tingkat itu kemungkinan sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah Xiao Yan telah mendapatkan api surgawi api 3000. Aku pastian padamu. Saat itu, teknik pembuangan api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Doqi saat ini tampaknya tidak menyadari nama lama aku. Nada Tian Huo Zunze mengandung kesombongan. Jelas, dia juga cukup terkenal di benua Doqi saat itu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Douzun adalah semua orang terkenal. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-kata Tian Huo Zunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo Zunze di dalam hatinya, Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan. Karena dia telah membantu Tang Zhen memperbaiki pil Bodhisattva api, sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah perubahan misterius Skyfire 3. Sebuah pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada sebuah taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga yang indah. Itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. Sudahkah kamu bangun? Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah yang duduk di dalam kebun. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Valley. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum cerah. Nama aku Tang Huo Er, terima kasih banyak atas bantuan kamu kali ini. Xiao Yan telah bertemu dengan sejumlah wanita cantik selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo Er ini mungkin tidak sebanding dengan tatapan mempesona Cailin. Tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampil anggun dan gagah berani. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang.
jangan panggil aku apapun Nona Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Huo Er, kamu dapat dianggap penyelamat aku. Tang Huo Er ini, yang tidak memiliki kesombongan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar Tang Zhen ingin memperbaiki pil bodhisattva api untuk wanita ini di depannya. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah mengatakan kepada aku untuk membawa kamu kepadanya setelah kamu terbangun. Aku pikir kamu berniat untuk mencarinya sekarang, kan? Dalam hal itu, aku akan menyulitkan Nona Huo Er. Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab, ikuti aku. Tapi aku juga ingin bertanya mengapa kamu begitu tertarik dengan Skyfire Tree Mysterious, Burning Flame Valley aku. Dia bertanya agak ingin tahu mengapa dia menginginkannya. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan, aku hanya bisa mengatakan perubahan misterius Skyfire 3 sangat cocok bagi aku untuk berlatih. Tang Huo Er agak terkejut dengan balasan Xiaoyan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, sebenarnya ada hal seperti itu. Tetapi ayah aku telah mengatakan seseorang membutuhkan bakat luar biasa untuk melatih Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin jalan di depan. Dia berbicara kepadanya saat dia berjalan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku tentu saja tidak akan bisa mengatakan banyak sekarang ayah telah berjanji kepada kamu. Namun, aku akan mengingatkan kamu itu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perubahan misterius Skyfire Tree. Bahkan jika ayah memberi kamu kesempatan, akan sangat sulit bagi kamu untuk mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng jika kamu tidak memiliki kemampuan. Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati dari Burning Flame Valley. Xiaoyan mengikuti Tang Huo Er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembahi. Mereka bertemu dengan beberapa murid Burning Flame Valley. Para murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo Er. Xiaoyan, yang berada di samping Tang Huo Er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Murid-murid dalam lembah api pembakaran akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam menyempurnakan pil. Selama beberapa hari ini Xiaoyan tidak sadarkan diri, berbicara tentangnya telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid di dalam Burning Flame Valley. Xiaoyan mengikuti Tang Huo Er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Perubahan Skyfire Tree Mysterious adalah teknik rahasia atas lembah api terbakar. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak bisa membuat keputusan atas hal-hal seperti itu. Setelah semua, interior lembah api Burning masih memiliki Elders Council. Salah satu ketua Burning Flame Valley orang tua yang suka bertele-tele itu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Tang Huo Er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Sepertinya usaha ini tidak akan mudah. Namun, kamu dapat yakin ayah pasti akan memberikan kata untuk kamu sejak dia berjanji kepada kamu. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo Er dengan cepat menambahkan. Muncul takut Xiaoyan akan memiliki pemikiran lain. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi lembah kepala Tang, tidak mungkin baginya untuk menipu seorang kecil yang tidak dikenal seperti aku. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk menyaring pil obat tingkat 7. Tang Huo Er memutar matanya ke Xiaoyan. Xiaoyan berhasil memasuki aula besar dengan Tang Huo Er memimpinnya. Pada saat ini, atmosfer di aula besar agak menekan. Ada cukup banyak murid bersenjata dari lembah api terbakar di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih serius. Tang Zhen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada dua tambahan tetua berambut merah, berjubah merah yang mengapitnya. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah Doqi yang agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari tingkat Tang Zhen, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah dua pria tua berambut putih ini. Para sesepuh ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Elder Ji Huo, yang telah membawa Xiaoyan ke lembah api terbakar, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah tetua dari lembah api terbakar. Yan Xiao memberi salam kepada kepala suku Tang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di aula besar dan banyak tatapan memfokuskan padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao,
Bagaimana pemulihannya, Vali Chief Tang? Terima kasih atas perhatian kamu. Aku baik-baik saja. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan Skyfire Tree Mysterious kan? Suara lama yang acuh tak acuh terdengar tiba-tiba. Mata Xiao Yan melirik dan melihat itu milik seorang pria tua berambut putih. Duduk di samping Tang Zhen. Xiao Yan perlahan mengangguk dalam menghadapi pertanyaan pria tua itu. Aku yang lama adalah elder ketiga dari lembah api pembakaran, Wu Chen. Kali ini, kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang tua akan mewakili lembah api yang terbakar dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen tidak berbeda. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan. Namun, Skyfire Tree Mysterious Flame adalah rahasia Burning Flame Valley. Aku tidak akan lolos ke outsider sesuai dengan aturan dari Burning Flame Valley. Bolehkah aku menanyakan apakah kamu akan mengubah kondisi kamu? Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dia tahu masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Elder ketiga, aku yang lama telah berjanji pada teman muda Xiao Yan. Apakah kamu mencoba untuk membuat aku memakan kata-kata aku dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Meskipun kepala lembah telah berjanji padanya, sesuai dengan aturan. Aku yang lama adalah kepala lembah. Jangan katakan padaku aku bahkan tidak memiliki sedikit otoritas ini. Tang Zhen samar-samar berbicara. Vali Chief, tolong jangan marah, elder ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia biasa. Bahkan mungkin elder pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini. Bukan, seorang elder di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan. Selain itu teman muda ini, yang disebut Yan Xiao, akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen juga kaget dalam menghadapi kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya dia secara alami melihat melalui upaya Xiao Yan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, dia tidak mengekspos Xiao Yan. Kedua elder telah melebih-lebihkan aku yang masih muda. Itu wajar untuk memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, aku menyembunyikan penampilan aku. Karena elder kedua tidak menyukainya, aku akan menghapusnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia pulih dari penampilan aslinya. Elder kedua itu menatap tajam pada Xiao Yan. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan samar-samar berkata, sebelumnya, aku yang lama secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains. Xiao Yan sedikit merajut alisnya ketika mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pria muda yang tidak dikenal dan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, pemuda ini telah dibebankan ke Gunung Petir saja, mengalahkan Feng King Air dari Wind Lightning Pavilion dan pergi. Kedua elder mengabaikan ekspresi Xiao Yan sambil terus berbicara sesuka hatinya. Ada flicker yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di sampingnya. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu dipanggil Xiao Yan. Elder kedua berbicara dengan tawa lembut. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, aku yang lama berpikir bahwa itu Xiao Yan dan Yan Xiao harus satu dan sama, kan? Semua orang di aula segera tercengang ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pria muda kurus yang hadir. Tidak ada yang mengira pemuda ini, yang memiliki pencapaian besar dalam keterampilan penyembuhan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. The Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah membuat dendam dengannya. Dari ini, orang bisa mengatakan orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo Er menatap Xiao Yan. Belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua berjubah merah itu dan samar-samar berkata, aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan apapun? Yang aku lakukan hanyalah mengganti nama aku. Pria tua berjubah merah, yang juga elder kedua dari lembah api yang terbakar, tersenyum ketika mendengar ini.
Dia berkata, permusuhan kamu dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir penangkal petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar kamu dengan niat membunuh. Kamu bukan murid dari Wind Lightning Pavilion. Di mana kamu mendapatkan gerakan kilat 3000? Selain itu, kamu saat ini ingin mendapatkan perubahan misterius Skyfire 3 dari lembah api terbakar aku. Jangan bilang kamu tertarik pada teknik do orang lain. Ekspresi Xiao Yan tenang ketika dia menjawab. Gerakan kilat 3000 adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi aku untuk bertanggung jawab kepada Elder kedua tentang ini. Adapun Skyfire 3 Mysterious Flame, aku memiliki Flame Surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan Skyfire 3 Mysterious Cheng ke puncaknya. Ini adalah alasan aku untuk datang ke Burning Flame Valley. Apakah aku tertarik pada teknik do orang lain bukanlah sesuatu yang Elder kedua dapat bicarakan. Kata-kata Xiao Yan itu tumpul. Oleh karena itu, ekspresi Elder kedua sedikit berkurang. Xiao Yan, tempat ini bukan Wind Lightning Pavilion. Itu tidak akan membiarkanmu bertindak dengan cara lancang seperti itu. Elder ketiga dari lembah api pembakaran, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin ditegur. Xiao Yan terlalu malas untuk repot-repot dengan dua orang tua yang bising ini. Matanya menatap Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Lembah Kepala Tang, aku telah datang ke lembah api terbakar untuk Skyfire 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang cara menyelesaikan masalah ini. Jika kamu juga merasa Skyfire 3 Mysterious Cheng adalah rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan ke orang luar, yang kamu butuhkan adalah mengucapkan kata dan Xiao Yan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Tenang, karena aku telah berjanji kepada kamu, aku yang lama pasti akan menepati janji aku. Tang Zhen melambaikan tangannya, ekspresinya berangsur menjadi dingin. Dia melirik kedua tetua di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, aku sudah memutuskan tentang masalah ini. Kalian berdua tidak perlu menyulitkan Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan peraturan di dalam lembah. Oleh karena itu, aku tidak mengatakan aku akan memberikan perubahan misterius Skyfire ke Xiao Yan. Menurut peraturan lembah, murid inti dapat memperoleh perubahan misterius Skyfire 3 setelah melewati tes. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegaran di bagian akhir. Para tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, Elder kedua akhirnya mengertakkan giginya dan berkata, masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Elders Council. Bolehkah aku tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Elders Council? Orang tua bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau mengizinkan perubahan Skyfire 3 Mysterious mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan semua cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia sudah mati saya menjawab, jika tetua kedua memiliki niat seperti itu, beritahu kami tentang topik pengujian. Hati Elder kedua bersuka cita ketika dia melihat Tang Zhen menjadi sedikit keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak bisa dilakukan dengan santai. Oleh karena itu, aku secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiao Yan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan aku yang lama, masalah perubahan misteri Skyfire 3 akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar segera sedikit tenang setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa getir. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Elder kedua. Puncak kelas Douzong. Dia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya satu langkah menjauh dari maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er disatukan sedikit. Kemarahan juga melintas matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Douzong adalah level di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung selama 10 pertukaran. Untuk berpikir Elder kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, Tang Zhen dengan samar tertawa. Suaranya terdengar sedikit ejekan, ini menyebabkan ekspresi Elder kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes semacam itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skyfire 3 Mysterious Cheng kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa Elder kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan Xiao Yan bahkan berhasil membunuh Elder of the Wind Lightning Northern Pavilion. Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan aku, kan?
Elder ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat elder kedua itu menghadapi kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan elder kedua itu. Namun, dia pasti eksistensi sebanding Fei Tian. Dia akan sedikit bermasalah untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kamu berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagi kamu untuk bertindak. Aku pikir kita harus membiarkan Huo Er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo Er, dia akan dianggap telah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo Er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Miss Huo Er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, dia juga tidak cocok. Elder kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan. Aku pikir saran elder ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu bertahan dengan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap telah berhasil. Ekspresi gatal untuk terus maju, yang muncul di wajah Tang Huo Er, menegang. Dia dengan marah melirik elder kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulnya hingga babak belur. Ekspresi Tang Zhen merosot ketika dia melihat elder kedua itu tidak setuju dengan sarannya. Hati batinnya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata yang bagus. Lembah kepala Tang, sejak elder kedua bersikeras membiarkan elder Wu Chen menjadi penguji, aku siap baku hantam dengan dia. Kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo Er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan Elder Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Douzong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah kamu yakin kamu ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah elder ketiga yang juga sedikit kaget oleh kata-katanya. Xiao Yan tahu jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan dua orang tua ini hari ini, sepertinya dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Karena ini adalah kasusnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan elder ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah sebuah Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Douzong. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ketika dia telah dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak bisa dipercaya seperti apa yang orang biasa bayangkan untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar terdesak, dia juga akan membuat orang tua ini menderita sedikit hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kedua sesepuh bersukacita di sampingnya dan tanpa daya mengangguk. Dia berkata, karena kamu telah membuat pilihan ini, aku yang lama tidak memiliki metode lain. Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu gagal lulus tes, kemungkinan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Aku harap kamu punya rencana sendiri. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebuah bintang 8 Douzong mungkin kuat, tetapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Aku penjual Magnum akan mengalahkan dia. Dia mungkin tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika itu datang untuk bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang-orang tua ini telah meremehkannya. Valley Chief, tolong yakinlah aku yang lama sadar dia telah melakukan kebaikan pada Burning Flame Valley. Karena itu, aku tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku yang lama tidak akan campur tangan. Oleh karena itu, aku berharap kepala lembah akan memaafkan aku. Elder ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, bertele-tele dan keras kepala. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, aku pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari kita biarkan mereka mengamati. Itu akan bermanfaat bagi mereka. Elder ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin berjalan keluar dari aula. Ketika ia melewati Xiao Yan,
Ia mengatakan, karena kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode pembakaran lembah api Qi atau teknik Dou yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas bahkan jika kamu gagal dalam ujian. Itu tidak perlu. Selain itu, Elder ketiga harus menunggu sampai setelah tes sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, kamu akan mengalami kesulitan mengambil wajah kamu jika ada perubahan tak terduga terjadi. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi terpana karenanya. Setelah itu, dia berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiaoyan. Dia segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang-orang muda akhir-akhir ini memang arogan. Baiklah, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan membuat aku yang lama tidak dapat mengambil wajah aku. Daerah di luar aula adalah lahan kosong yang luas dengan pemandangan yang bagus. Xiaoyan berdiri di luar aula besar, ekspresinya tenang. Tetapi Dou Qi di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi menyebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame menyerbu keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka adalah Tang Zhen, Tang Huo'er, dan juga dua sesepuh. Dari barisan ini, semua murid tahu sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sekeliling aula besar itu penuh sesak dengan sosok merah. Xiaoyan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap seorang lelaki berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah lamanya berisi senyuman samar. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiaoyan adalah seperti surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor yang berkaitan dengan Xiaoyan, ini tidak menyebabkan dia menjadi terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak biasa akan benar-benar tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening sambil melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya beralih ke Xiaoyan saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar yakin? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen dalam menghadapi kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari perspektif Xiaoyan saat ini, Wu Chen tidak teliti seperti binatang liar prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh seorang rekan yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas ketika melihat Xiaoyan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika ia melihat Xiaoyan tidak mengubah pikirannya di tengah jalan. Dia melihat Xiaoyan dan berbicara dengan senyum samar, tidak perlu mengatakan hal lain. Jika kamu dapat bertahan selama 10 pertukaran di tangan aku yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan kamu. Perubahan 3 misteri Skyfire juga akan menjadi milik kamu. Namun, jika kamu gagal bertahan, itu hanya akan berarti kamu tidak memiliki kedekatan dengan perubahan misterius Skyfire 3. Namun, kamu masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Qi kelas tinggi atau keterampilan Dou dari Burning Flame Valley. Beberapa murid dari Burning Flame Valley segera meledak dalam kegemparan ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata tidak percaya memandang Xiaoyan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkimia Xiaoyan, menjadi seorang alkemis yang brilian tidak berarti seseorang kuat. Wu Chen adalah elder ketiga dari Burning Flame Valley. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar dari dirinya. Namun pemuda ini, yang terlihat seusia mereka, sebenarnya berpikir untuk melawannya, tidak perlu pengingat Elder Wu. Jika aku gagal bertahan, aku yang kecil akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan yang berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Dou lainnya. Xiaoyan berbicara dengan cara yang acuh tak acuh. Dia tidak terlalu suka orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan nada Xiaoyan ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah Skyfire 3 Mysterious Cheng dari mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai penjahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir teknik rahasia atas lembah api pembakaran mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Wu Chen dengan lembut melangkah maju. Sebuah Dou Qi yang luar biasa megah, merah menyala melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Dou Qi yang berapi-api merah itu seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang biasanya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya menusuk. Dia melihat ke Xiaoyan sementara suaranya berisi nada yang kuat dan menakutkan. Apakah kamu siap? Xiaoyan dengan lembut mengambil 2 langkah mundur. Dou Qi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya.
ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, Serang Wu Chen tertawa terbahak ketika mendengar ini. Di bawah pengaruh Dao Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur karena bergaung di atas langit. Wu Chen melangkah maju dan tubuhnya langsung menghilang.